Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Shift C Praktikum Biokimia Universitas Sriwijaya. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai uji kualitatif protein. Protein asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein ialah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi, polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kata protein berasal dari bahasa Mesir proteus yang terjemah kasarnya yang berarti yang utama. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. Protein berfungsi dalam hampir semua aktivitas fisiologi makhluk hidup, yaitu sebagai arsitektur sel, katalisis enzim, pengendali metabolit, proses kontraktil, pelindung antibodi, dan senyawa penting lain dalam organisme tingkat tinggi. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkatan: primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sifat protein tergantung dari jumlah dan susunan asam amino yang menyusun molekul protein. Sifat protein juga ditentukan oleh bagaimana polipeptida terikat satu dengan yang lainnya. Klasifikasi protein berdasarkan komponen kimiawi terbagi menjadi 2, sederhana dan konjugasi, dan yang kedua berdasarkan bentuk molekulnya, yang pertama serat dan bola, dan yang ketiga kelarutan dan fungsinya. Analisis kualitatif protein ada pengendapan oleh garam, logam, dan asam organik. Denaturasi adalah perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuaterner pada molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Protein dengan penambahan asam atau pemanasan akan terjadi koagulasi. Sedangkan koagulasi adalah salah satu kerusakan protein yang terjadi akibat pemanasan dan terjadi penggumpalan dan pengerasan pada protein karena menyerap air pada proses tersebut. Uji protein yang pertama menggunakan sampel keju. Alat yang digunakan ada 3 buah wadah, 9 buah cotton bud, 1 buah spatel, 1 buah sarung tangan. Bahannya keju secukupnya, air secukupnya, cuka makan secukupnya, garam dapur secukupnya, sabun secukupnya, dan 3 pewarna yang berbeda. Masukkan keju cair ke dalam 3 wadah tersebut seperti di gambar. Selanjutnya, setiap sampel ditetesi oleh 3 pewarna yang berbeda, ada warna merah, kuning, dan warna hijau. Dilakukan pada setiap sampel. Setelah dilakukan pemberian warna yang berbeda-beda, sampel tersebut ditambahkan indikator yang berbeda-beda. Yang pertama menggunakan garam dapur, yang selanjutnya menggunakan sabun, dan menggunakan alat seperti cotton bud ditempelkan ke dalam pewarnanya. Setelah itu, menggunakan indikator cuka. Setelah pemberian indikator, tunggu beberapa saat dan amati perubahan warnanya. Inilah hasil dari perubahan warnanya. Uji yang selanjutnya menggunakan sampel susu kedelai. Alat yang digunakan pertama 3 buah mangkuk, 3 buah cotton bud. Bahannya 300 ml susu kedelai, pewarna makanan warna merah, kuning, hijau secukupnya, cuka secukupnya, garam secukupnya, dan sabun secukupnya. Langkah pertama, siapkan sampel di dalam wadah yang berbeda. Setelah itu ditetesi oleh pewarna yang berbeda-beda. Pertama menggunakan warna merah, kedua warna hijau, dan yang ketiga menggunakan warna kuning. Setelah penetesan pewarnaan, setelah itu ditambahkan indikator. Yang pertama menggunakan garam, yang kedua menggunakan cuka, dan yang terakhir menggunakan sabun. Setelah itu, tunggu beberapa saat dan lihat perubahan warnanya. Dan inilah hasil dari perubahan warnanya. Uji yang terakhir menggunakan sampel putih telur. Alat yang digunakan 3 buah wadah, 3 buah cotton bud, 1 pasang sarung tangan. Dan bahan yang digunakan yaitu putih telur secukupnya, pewarna makanan 3 buah, merah, kuning, hijau, cuka secukupnya, garam dapur secukupnya, dan sabun secukupnya. Langkah yang pertama, tetesi semua sampel menggunakan pewarna yang berbeda-beda, berwarna merah, kuning, dan warna hijau. Setelah itu, tetesi sampel menggunakan indikator cuka, lanjut menggunakan indikator garam, dan yang terakhir menggunakan indikator sabun.
Setelah itu, tunggu beberapa saat dan lihat perubahan warnanya. Inilah hasil telur terhadap cuka, telur terhadap garam, dan yang terakhir telur terhadap sabun. Baiklah penjelasan singkat mengenai praktikum tersebut. Jadi, uji protein dengan asam cuka terjadi presipitasi, yaitu pembentukan presipitat yang melayang dalam larutan dan dapat mengendap, tergabung membentuk agregat yang mendap seiring bertambahnya jumlah agregat. Adanya ion H+ menyebabkan sebagian ikatan peptida terputus. Ion H+ akan bereaksi dengan gugus COO- membentuk COOH, sedangkan sisanya asam akan berikatan dengan gugus amino NH2 membentuk NH3, sehingga apabila larutan peptida dalam keadaan isoelektris diberi asam akan menyebabkan bertambahnya gugus bermuatan yang membentuk afinitas terhadap air dan kelarutan dalam air. Semakin jauh derajat keasaman larutan protein dari titik isoelektrisnya, maka kelarutannya akan semakin bertambah. Selanjutnya, uji protein dengan sabun. Penambahan deterjen pada larutan protein menyebabkan interaksi hidrofobik pada bagian dalam molekul protein menjadi rusak. Perubahan pH yang terjadi karena penambahan asam mineral atau penambahan basa pada protein dapat merusak ikatan garam yang terdapat pada protein tersebut. Ikatan garam dalam molekul protein secara ionik dan terjadi karena gaya tarik-menarik antara gugus COO dan gugus NH3 yang berdekatan. Pada pH rendah, suasana asam amino akan bermuatan positif, sedangkan pada pH tinggi, suasana basa akan bermuatan negatif. Dan yang terakhir, uji protein dengan larutan garam. Tertariknya molekul air oleh ion garam disebabkan oleh ion garam memiliki densitas muatan yang lebih besar dibandingkan protein. Kekuatan ion garam pada konsentrasi tinggi semakin kuat hingga garam dapat lebih mengikat molekul air. Menurunnya jumlah air yang terikat pada protein menyebabkan gaya tarik-menarik antara molekul protein lebih kuat dibandingkan dengan antara molekul protein dengan air, sehingga protein mengendap atau berinteraksi dengan kolom hidrofobik sehingga terjadi salting out. Proses pengendapan dilakukan pada konsentrasi dingin supaya protein yang diinginkan tidak mengalami denaturasi. Sekian pemaparan dari kelompok 2 Shift C Praktikum Biokimia Universitas Sriwijaya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!